Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurmalasari dari kelas 11 TKJ 1 Sekolah SMK Plus Al Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Virtual Local Area Network atau VLAN, routing statis dan routing dinamis. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu tentang VLAN. Apa itu VLAN? VLAN adalah sebuah model jaringan yang membagi beberapa jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda, tapi tetap lewat perangkat penghubung yang sama. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil atau subnet yang sama. Agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Adapun fungsi dari VLAN yaitu bagi satu basic network ke banyak broadcast domain. VLAN membolehkan banyak VLAN berdampingan dalam sebuah switch. Selain fungsi, VLAN mempunyai jenis-jenis, yaitu yang pertama, default VLAN adalah VLAN yang sudah ada sejak pertama kali switch digunakan atau dihidupkan. Default VLAN adalah VLAN pertama. Yang kedua yaitu data VLAN, adalah VLAN yang hanya mengatur traffic data pada VLAN. Yang ketiga yaitu native VLAN, adalah VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking dan untagged. Apa itu trunking? Trunking adalah protokol proprietary Cisco yang menyebarkan definisi VLAN atau Virtual Local Area Network di seluruh jaringan area lokal. Untuk melakukan ini, VTP membawa informasi VLAN ke semua switch di domain VTP. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, voice VLAN, adalah VLAN yang mendukung VoIP dan dikhususkan untuk komunikasi data suara pada VLAN. Dan yang terakhir adalah yang kelima, manajemen VLAN, adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. Selain fungsi dan jenis-jenis, VLAN mempunyai cara kerja LAN. Cara kerja VLAN. Adapun cara kerja VLAN yaitu VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan, baik menggunakan port, MAC address, ataupun yang lainnya. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengalamatan suatu VLAN atau tagging disimpan dalam suatu database. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mencatat port-port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau grid yang dapat diatur. Switch yang menyimpan semua informasi dan konfigurasi memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan keamanan data-data. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya. Terdapat kekurangan dan kelebihan pada VLAN, diantaranya kelebihan dari VLAN yaitu 1. Security, data yang bersifat sensitif akan terpisah dari jaringan yang ada, sehingga akan mengurangi pelanggaran akses ke informasi rahasia dan penting. Yang kedua, cost reduction, menghemat biaya karena tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan. Yang ketiga, higher performance, mengurangi traffic jaringan dan meningkatkan performa karena membagi jaringan layer 2 menjadi beberapa workgroup secara logik. Yang keempat, broadcast storm mitigation. Yang keempat, broadcast storm mitigation dapat mengurangi jumlah peralatan yang berpartisipasi dalam broadcast. Yang kelima, improved IT step efficiency
memudahkan pengelolaan jaringan karena user dengan kebutuhan jaringan yang sama akan berbagi VLAN yang sama. Dan yang terakhir, yang keenam, simpler project or application management. Memudahkan pengelolaan sebuah project atau bekerja karena memiliki fungsi-fungsi terpisah. Adapun dari kekurangan VLAN, yaitu diantaranya menggunakan VLAN secara logika memang berbeda network, akan tetapi pada kenyataannya secara fisik satu network saja. Kekurangan yang lainnya, ketika ada broadcast, maka pesan broadcast akan dikirim ke semua. Yang terakhir, apabila jumlah host banyak, maka akan mempengaruhi kerja DHCP, dan ketika jumlah banyak hostnya, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Kesimpulan dari materi VLAN tersebut yaitu VLAN lebih memudahkan dan mengefisiensikan jaringan yang sederhana. Kesimpulan dari VLAN yaitu VLAN lebih memudahkan dan mengefisiensikan jaringan yang sederhana. Materi yang selanjutnya yaitu tentang routing statis dan routing dinamis. Apa itu routing statis? Routing statis atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar, tidak disarankan untuk menggunakan routing statis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari routing statis yaitu diantaranya kelebihan dari routing statis: 1. Meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang selanjutnya kedua yaitu menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Yang ketiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Yang keempat, routing statis lebih aman. Dan yang terakhir, administrator bebas menentukan jalur jaringan. Adapun kekurangan dari routing statis adalah yaitu pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Yang kedua, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, konfigurasi lebih rumit. Yang keempat, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Dan yang terakhir kelima, jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Yang selanjutnya ada routing dinamis. Apa itu routing dinamis? Routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Protokol routing dinamis akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dengan saling memberikan informasi antar router. Adapun macam-macam routing dinamis diantaranya yaitu 1. Ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga OSPF Open Shortest Purpose. Yang keempat BGP atau Border Gateway Protocol. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari routing dinamis. Di antaranya kelebihan yaitu pertama, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Kedua, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Yang ketiga, jika ada jalur yang rusak tetap aman. Dan yang terakhir keempat, ada jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Adapun dari kekurangan routing dinamis, di antaranya bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan dari administrator. Membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Dan ada pula perbedaan dari routing statik dan routing dinamik.
atau routing statis dan dinamis. Di antaranya yaitu routing statis berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik berfungsi pada inter-routing protokol. Yang selanjutnya yaitu routing statik. Router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan routing dinamik, router membagi informasi routing secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu routing statis. Tabel dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan routing dinamik, tabel dibuat dan dihapus secara otomatis. Dan yang selanjutnya yaitu routing statis tidak menggunakan routing protokol, sedangkan routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Dan yang terakhir, routing statik. Microsoft mendukung multi-host sistem seperti router, sedangkan routing dinamik Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Sekian hasil dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.